Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 404 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Sabtu 26 Februari 2022 dari kitab Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, "Jala unang gabe sarobang hamu dohot portibion, alai gabe ibaru mahamu dung muba pikiran muna. Asa tahu hamu manibangi lomoni rohani debata, ima nauli nani halasonna dohot nasundenggan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, menjadi serupa, mirip, rupanya akhir-akhir ini menjadi mimpi banyak orang. Maka tidak heran kemudian stasiun televisi mulai memfasilitasi serupa tapi tak sama, atau kemudian muncul reality show seperti asal, asli, tapi palsu. Dunia menurut Rasul Paulus adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan, cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi Paulus bukan hanya menunjuk kepada perbuatan-perbuatan duniawi, pola pikir duniawi, sudut pandang duniawi, dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Allah. Keserupaan dengan dunia akan membuat hidup rohani kita lumpuh dan tidak akan bertumbuh. Kita diperintahkan tidak hanya agar tidak berbuat jahat, tetapi juga jangan mempunyai cara pikir yang sama, cara pikir yang seirama dengan cara dunia. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Setiap hari kita harus bisa merubah dunia kita dan membawa berkat bagi sesama. Jangan jadikan dunia merubah hidup kita, tetapi cara hidup kitalah yang sesuai dengan firman Tuhan merubah dunia ini. Untuk itu, berubahlah oleh pembaruan budimu. Firman Tuhan menginginkan agar kita terus-menerus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan dunia, tetapi menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Rasul Paulus menggunakan kata metamorpo untuk kata berubahlah, sebuah akar kata yang kemudian membentuk kata metamorfosis. Metamorpo mengandung arti berubah menjadi bentuk lain, atau dengan kata lain tidak sama dengan keadaan sebelumnya. Metamorpo bukan merupakan perubahan sementara dari suatu sifat, tetapi benar-benar berubah
dari keadaan sebelumnya. Firman Tuhan menginginkan agar kita terus-menerus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula, yaitu manusia yang belum diperbaharui, manusia yang berdosa, manusia yang sama dengan manusia duniawi. Berubah menjadi bentuk yang lain adalah berubah menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian renungan harian ini membicarakan tentang transformasi, menegaskan bahwa orang percaya tidak boleh menjadi serupa dengan dunia saat ini. Pengaruh buruk yang ada di akhir zaman ini tidak boleh menekan atau mengintimidasi orang percaya. Setiap orang percaya harus bisa setia dan tetap berada di jalan Tuhan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Dengan itu, terus berusaha membawa perubahan bagi dunia agar dunia ini dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Tuhan kami. Tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging kami. Kuatkanlah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, berubah menjadi bentuk yang serupa dengan gambarnya, yaitu Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 404 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.